Hai, hello sobat setia Joyon Project, gimana nih kabarnya? Kali ini saya akan rangkumkan lanjutan cerita dari How to Train Your Dragon sebelumnya. Iya, di seri kali ini Haikap harus bertempur dengan penunggang naga misterius bernama Drago. Kira-kira mampukah Haikap melawan Drago? Lalu bagaimanakah kisah persahabatan Haikap dengan Toothless? Yuk langsung saja kita saksikan bersama. Inilah dia How to Train Your Dragon 2. Kembali ke desa Berg, desa dengan tumpukan batu namun punya banyak kejutan. Di waktu itu, di mana hewan ternaknya dibuat ketakutan karena dibuat lomba untuk perlombaan yang dinamakan dengan balap naga. Seluruh warga antusias menonton pertandingan itu, tak terkecuali Stoik, sang kepala suku. Seluruh rekan Haikap mengikuti lomba itu, kecuali Haikap yang menghilang. Haikap lebih memilih untuk berlatih dengan Toothless agar lebih baik menunggangi naga tersebut, dan ia pun melatih agar Toothless bisa terbang solo dengan memodifikasi sayap buatannya dengan sistem autopilot. Hal lain yang dia kerjakan, ia mengeksplor daerah untuk dijadikan tempat tinggal naga dan mencari naga-naga yang tersesat. Tak berselang lama, Astrid pun mendatangi Haikap. Dan alasan yang paling penting ia lari dari desa karena Haikap tidak mau dijadikan kepala suku pengganti ayahnya. Haikap merasa ia belum siap. Lalu Haikap melihat kepulan asap hitam di kejauhan. Mereka pun bergegas ke arah asap itu untuk memeriksanya. Hutan-hutan itu terlihat baru saja terbakar, dan setelahnya mereka melihat gunung es di tengah perairan. Ternyata di sela-sela gunung es tersebut terdapat beberapa orang yang langsung menembakkan jeratan, dan itu berhasil mengenai Stormfly, naga Astrid. Astrid terjatuh, beruntung Haikap bisa berhasil menyelamatkannya. Mereka pun mendatangi kelompok yang menangkap Stormfly, dan orang itu terpukau karena melihat Night Fury. Ia pun bilang bahwa Drago akan senang bila Night Fury itu berada dalam pasukan naganya. Mereka menduga bahwa Haikap lah yang membebaskan para naga yang telah ia tangkap sebelumnya. Haikap pun berpendapat bahwa ada penunggang naga selain mereka, dan penangkap naga itu bernama Eret. Ketika Eret menyuruh pasukannya untuk menyerang Haikap, Toothless lebih dulu dapat melumpuhkan mereka dan mereka pun dapat melarikan diri. Haikap pun kembali ke desanya. Stoik mengira Haikap telah siap menerima tahta sebagai kepala suku. Namun yang ingin dilakukan Haikap adalah untuk memberitahukan bahwa ada kelompok penembak naga yang akan membuat sebuah pasukan naga. Mungkin ketuanya yang bernama Drago Bloodfist, kata Haikap. Ayahnya lalu membenarkan apakah Drago Bloodfist. Ayahnya pun terlihat panik dan memerintahkan menutup seluruh gerbang masuk dari sarang naga di pulau tersebut. Ayahnya pun bercerita kalau Drago adalah orang keras kepala dan sangat kejam. Namun Haikap masih bersikeras untuk membujuknya terlebih dahulu karena ia yakin dapat membujuknya, sama seperti saat merubah pemikiran ayahnya. Namun ayahnya bersikeras bahwa dengan Drago kedamaian telah berakhir. Itu artinya harus siap berperang. Haikap pun pergi dari desa dan diikuti oleh Astrid. Ternyata mereka mendatangi lagi kapal Eret. Eret pun senang karena setidaknya ia tidak pulang dengan tangan kosong saat bertemu dengan Drago. Ya, niat Haikap adalah menyerahkan diri dan bertemu dengan Drago untuk bernegosiasi. Namun teman-temannya datang untuk menyelamatkannya. Stoik pun datang juga ke kapal itu dan menyuruh semua untuk pulang kembali ke desanya. Stoik pun bercerita saat ada pertemuan dulu datanglah orang asing dan itu adalah Drago Bloodfist. Drago berkeinginan membebaskan dari serangan naga jika rakyat Berg mau tunduk padanya. Awalnya mereka pun hanya tertawa sampai seekor naga berbau perang datang ke area pertemuan dan membakar seisi ruangan. Namun Haikap tetap bersikeras untuk membujuk Drago. Saat Haikap sedang memikirkan tentang apa yang harus ia perbuat, muncullah seorang pengendara naga lain. Saat Haikap lengah, naga lain menangkap Haikap dan membuat Toothless terjatuh ke danau es. Toothless yang tidak bisa terbang tanpa Haikap berusaha keluar, dan sekumpulan binatang dari air itu pun lalu menangkapnya, menyisakan topeng milik Haikap. Haikap dibawa ke sarang naga oleh penunggang naga bertopeng tadi. Ia dikelilingi banyak naga dan penunggang naga misterius itu terpukau saat Haikap berusaha menjinakkan seekor naga. Ternyata ia telah menyelamatkan Toothless dan menyerahkannya kembali kepada Haikap. Lalu penunggang misterius itu pun bergerak mendekati Haikap dan ia pun terkejut. Lalu ia mengatakan bahwa mungkinkah Haikap itu anaknya? Dan penunggang itu pun membuka topengnya yang ternyata dia adalah seorang wanita. Ia yakin betul kalau Haikap adalah anaknya, naluri seorang ibu. Lalu ibunya mengajak ke suatu tempat.
Di tempat lain, Stoik dan Gober berusaha mencari Haikap. Mendapatkan topeng Haikap yang tertinggal di danau, ayahnya pun meminta Skullcrusher untuk menemukan anaknya tersebut. Kita kembali ke Haikap. Ternyata ibunya adalah seorang penyelamat naga dan telah tinggal dengan kawanan di sarang itu. Ibu pun bercerita tentang masa lalunya di mana terjadi serangan naga di desanya. Sama seperti Haikap, ibunya sama sekali tidak ingin membunuh naga hingga ia melihat seekor naga masuk ke kamar Haikap yang masih bayi. Keyakinannya itu pun semakin kuat karena ia melihat naga itu sama sekali tidak berniat untuk menyakiti Haikap. Lalu Stoik datang dan membuat naga itu panik. Ayahnya menyelamatkan Haikap, namun ibunya dibawa oleh naga tersebut. Naga tersebut tidak berniat menyakiti ibunya sama sekali. Lalu ibunya memperkenalkan Bewilderbeast, alpa dari naga-naga di sarang itu. Semua tunduk pada alpanya itu kecuali anak-anak naga yang tidak menuruti siapa-siapa. Di tempat lain, teman Haikap yang khawatir dan mengira bahwa Haikap ditangkap oleh Drago. Mereka pun berencana menyelamatkannya dengan mendatangi markas dari Drago. Mereka pun datang ke kapal Eret dan memaksanya untuk mengantarkan mereka kepada Drago. Di sela-sela itu, ibu Haikap menunjukkan rahasia dari naga yang ternyata mempunyai sirip tersembunyi agar naga itu lebih lincah. Dan Haikap pun mengajak ibunya untuk berunding dengan Drago, namun ibunya pun menolak. Sesampainya di sarang Drago, teman-temannya pun melihat ratusan kapal perang dan di perairan terlihat gelembung. Dan Fishlegs menafsirkan itu adalah naga yang besar. Lalu tiba-tiba mereka diserang oleh anak buah Drago yang menyebabkan mereka berhasil ditangkap. Pertemuan dengan Drago pun terjadi. Drago yang marah karena mengira mereka telah diketahui oleh orang lain, memutuskan untuk menyerang sarang naga dan Berg, dan juga menyuruh anak buahnya untuk mengeksekusi Eret dan teman Haikap. Di sisi lain, Stoik akhirnya berhasil menemukan Haikap dan berencana untuk membawa lari Haikap dari tempat itu. Namun, pertemuan dengan istrinya yang hilang terjadi. Bukannya marah, Stoik pun langsung memeluk istrinya tersebut. Kembali ke sarang Drago, Eret yang hendak dieksekusi ternyata berhasil melumpuhkan para anak buah Drago dan menyelamatkan teman Haikap. Lalu menyuruhnya untuk membebaskan para naga mereka. Tidak berlangsung lama, reuni keluarga yang baru dipertemukan itu tiba-tiba terusik. Toothless merasakan bahaya akan datang. Naga-naga berterbangan dan terjadi penembakan di sarang itu. Dan benar, ratusan kapal perang tengah berada di pesisir pantai dari pulau itu. Ibunya pun menyuruhnya untuk menyelamatkan para naga. Pertempuran pun terjadi. Teman Haikap pun berhasil keluar dengan naga-naganya dan membantu penyelamatan naga yang berhasil kawanan Drago tangkap. Hingga ibu Haikap keluar bersama dengan Bewilderbeast. Drago yang melihatnya tidak panik karena dia juga membawa naga yang seimbang. Ya, naga yang berada di dalam air ternyata sejenis Bewilderbeast milik ibu Haikap. Pertarungan antara alpa pun terjadi, namun Bewilderbeast dari ibu Haikap berhasil dikalahkan. Sehingga naga-naga mereka pun akan tunduk pada alpa yang baru, termasuk Toothless yang tidak dapat menolak perintah majikan barunya itu. Toothless diminta untuk menyerang Haikap. Sebelum Toothless menembaknya, ayahnya berhasil mendorong Haikap, namun ayahnya lah yang berhasil tertembak walaupun Haikap telah berusaha mencegahnya. Ibunya yang datang lalu memeriksa Stoik dan bilang bahwa Stoik telah meninggal. Lalu dengan menunggangi Toothless, Drago pun pergi dengan tujuan selanjutnya yaitu desa Berg. Pemakaman ayahnya pun dilakukan dengan meletakkan pada sebuah perahu dan mereka pun memanahnya dengan api. Haikap yang otomatis menjadi kepala suku tidak tahu apa yang harus dia perbuat sekarang. Namun ibunya memberinya semangat bahwa ia adalah anak yang kuat yang memiliki hati seorang naga yang mampu melindungi para rakyatnya. Ia pun berkesimpulan untuk kembali ke desanya saat teman-temannya pesimis karena sudah tidak ada lagi naga yang bisa mereka tunggangi. Haikap berkata tidak semua. Ya, mereka menunggangi para bayi naga yang tidak akan menuruti siapa-siapa, biarpun alpa sekalipun. Pasukan Drago pun tiba. Naga-naga di desa pun bergerak ke sisi Drago, dan Drago pun menyampaikan bahwa kepala sukunya telah mati.
Jadi tidak ada yang akan melindungi warga Berg lagi. Namun tak berselang lama, Haika pun dan pasukannya datang. Haika meminta untuk mengalihkan perhatian Alpha dari naga itu. Sementara dia akan berusaha untuk mengambil alih Toothless kembali. Haika pun berhadapan dengan Drago dan Toothless. Drago membiarkan usaha Haika untuk membujuk Toothless karena yakin Toothless tidak akan mendengarkannya. Namun ternyata setelah Haika berhasil menyentuh Toothless, Toothless yang sadar lalu membanting Drago hingga terjatuh. Toothless yang tanpa penunggang pun terjatuh dan Haika terjun untuk mengejarnya dan berhasil mendapatkannya. Haika memiliki rencana, ia memasang mode terbang solo pada Toothless dan menutup matanya saat berusaha menyerang lalu menghindar. Ternyata Toothless terbang sendiri, sementara Haika pun terbang solo dan mengeluarkan ramuan dari naga kepala kembar dan membakar dari Alpha jahat itu. Haika kira mereka telah berhasil, ternyata Alpha itu masih hidup dan menembakkan serangan es kepada Haika dengan Toothless yang mencoba kembali melindungi Haika. Di saat semua sedih, Haika terkulung di dalam es. Tiba-tiba cahaya terpancar dari dalam es itu dan meledak. Terlihat Toothless yang semakin sangar dan mengaum pada Alpha itu. Ternyata Toothless mencoba menantang Alpha itu. Ia berkali-kali menembak Alpha itu dan membuat konsentrasi untuk mengendalikan naga lain terganggu. Naga-naga yang telah pulih dari kendali Alpha jahat bergerak ke sisi Toothless. Ya, mereka memilih untuk tunduk di bawah pimpinan Toothless. Dengan bantuan serangan naga-naga yang lain, Alpha jahat itu berhasil dikalahkan. Bersama Drago, mereka pun lalu melarikan diri. Itu disambut dengan sukacita oleh warga Berg, dan Toothless resmi menjadi pemimpin dari para naga. Orang-orang pun senang karena kembali mendapatkan para naga mereka, termasuk Eret yang mendapatkan kepercayaan menjaga Skull Crusher milik ayah Haika sebelumnya. Dan Haika pun resmi dinobatkan menjadi kepala suku desa Berg. Tamat. Saya sarankan kalian untuk nonton filmnya full on Netflix karena ini adalah eksploitasi drama yang pas, emosional, dan mengadu perasaan penonton, namun dapat dibagi dengan porsi humor yang menggelitik serta aksi-aksi akrobatik yang menawan. Semuanya hadir dengan dosis rasional, membuat siapapun mampu tertawa terbahak-bahak meski dengan keadaan mata yang sembab. Dan ya, akhirnya saya pamit undur diri dulu. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. See you on the next video. Bye.